Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Timotius. Selamat mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita hari ini. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudara terkasih, ingatlah akan ini. Yesus Kristus, keturunan Daud yang telah bangkit dari antara orang mati, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pewartaan Injil inilah aku menderita, malahan dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi sabda Allah tidak terbelenggu. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka pun mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Sabda ini benar. Jika kita mati dengan Kristus, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ingatkanlah dan pesankanlah dengan sungguh-sungguh semua itu kepada mereka di hadapan Allah. Dengan demikian, mereka tidak akan bersilat kata yang sama sekali tidak berguna, tetapi malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Berusahalah agar engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang mewartakan sabda kebenaran itu dengan terus terang. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam suratnya kepada Timotius, Paulus menulis dari keadaan yang tidak mudah. Ia sedang mengalami penderitaan dan berada dalam penjara karena pewartaannya tentang Kristus. Namun di tengah keadaan itu, Paulus justru mengatakan sesuatu yang luar biasa. Firman Allah tidak terbelenggu. Tubuhnya memang dibatasi, kebebasannya memang dirampas, tetapi karya Tuhan tidak berhenti karena keadaan yang sedang ia alami. Perkataan ini mengajak kita melihat sesuatu yang sering terlupakan. Kadang-kadang kita mengira Tuhan hanya bekerja ketika segala sesuatu berjalan sesuai harapan. Ketika jalan terbuka, ketika keadaan membaik, ketika rencana yang kita susun berjalan lancar. Namun ketika hidup terasa berat dan keadaan belum berubah seperti yang kita harapkan, kita mulai bertanya-tanya, apakah Tuhan masih berkarya? Paulus menunjukkan hal yang berbeda. Justru ketika dirinya berada dalam keadaan yang paling terbatas, ia tetap percaya bahwa Tuhan sedang bekerja. Bukan karena ia melihat semuanya berjalan baik, tetapi karena ia mengenal siapa yang ia percayai. Karena itu, Paulus mengingatkan Timotius untuk tetap mengarahkan pandangannya kepada Kristus, bukan kepada keadaan, bukan kepada kesulitan yang sedang dihadapi, tetapi kepada Kristus yang telah wafat dan bangkit. Kristus yang tetap setia, Kristus yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Lalu Paulus mengutip sebuah pengakuan iman yang sangat indah. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Perkataan ini pertama-tama berbicara tentang persatuan kita dengan Kristus, bahwa hidup orang beriman tidak berhenti pada penderitaan, kesulitan, dan kehilangan yang dialami di dunia ini.
karena Kristus yang kita ikuti adalah Kristus yang bangkit. Dan setiap orang yang tetap tinggal di dalam Dia dipanggil untuk mengambil bagian dalam kehidupannya. Karena itulah, harapan orang beriman tidak bergantung pada keadaan yang sedang dihadapi. Harapan itu berakar pada Kristus sendiri, pada kasih-Nya yang tidak berubah, pada kesetiaannya yang tidak pernah berakhir, dan pada janji-Nya yang tidak pernah gagal. Mungkin saat ini ada bagian hidup yang terasa tidak berjalan seperti yang diharapkan. Ada doa yang belum terjawab, ada jalan yang belum terbuka, ada keadaan yang membuat kita bertanya-tanya, apa yang sedang Tuhan kerjakan? Namun sabda hari ini mengajak kita untuk mengingat bahwa Tuhan tidak berhenti bekerja hanya karena kita belum melihat hasilnya. Sebagaimana penjara tidak mampu menghentikan pewartaan Paulus, demikian juga keadaan yang belum berubah sesuai harapan kita bukanlah tanda bahwa Tuhan berhenti bekerja. Karena seringkali ketika hidup terasa berjalan di tempat dan tidak ada perubahan yang segera terlihat, Tuhan sebenarnya tetap bekerja di dalam hati kita, meneguhkan iman kita, mengajar kita untuk semakin mengenalnya, dan membentuk pengharapan yang tidak bergantung pada keadaan. Mungkin inilah yang ingin diingatkan Paulus kepada Timotius. Jangan menilai karya Tuhan hanya dari apa yang terlihat di depan mata, karena ada saat ketika Tuhan bekerja melalui jalan yang langsung bisa kita pahami. Tetapi ada juga saat ketika Ia bekerja secara diam-diam, membentuk hati kita agar semakin percaya kepadanya. Maka hari ini, sabda Tuhan mengundang kita untuk mengarahkan kembali pandangan kita kepada Kristus, bukan kepada keterbatasan yang kita miliki, bukan kepada keadaan yang membuat kita takut, tetapi kepada Dia yang telah wafat dan bangkit bagi kita. Sebab jika Kristus tetap setia, kita selalu memiliki alasan untuk berharap. Marilah kita berdoa. Tuhan, ketika hidup kami dipenuhi pertanyaan dan keadaan tidak berjalan seperti yang kami harapkan, ajarilah kami untuk tetap percaya kepadamu. Teguhkanlah hati kami agar tidak hanya melihat kesulitan yang ada di depan mata, tetapi juga melihat kasih dan penyertaan-Mu yang terus bekerja dalam hidup kami. Dan semoga kami tetap setia berharap kepadamu, karena Engkaulah sumber kekuatan dan pengharapan kami. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hari ini kamu merasa Tuhan berbicara padamu lewat bacaan ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sudah ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.